sesuai jalannya acara, let's start our talk show today. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, Amcor friends, and halo teman-teman semua yang sudah hadir pada acara hari ini. Perkenalkan, nama saya Suci Laoni yang akan menjadi moderator pada acara kali ini, yang bertema Fun Steps to Boost Your English Skills. Nah, sebelumnya saya akan memberikan greeting kepada speaker kita kali ini, yaitu ada Kak Faisal dan Kak Acep yang akan menjadi speakers di acara pada hari ini. Oh iya, Kak Faisal dan Kak Acep udah ada di room kan ya? Halo Kak. Halo. Halo Kak Acep. Kak Faisal udah masuk belum? Kak Faisal belum. Halo, halo. Udah ada Kak Faisal. Halo Kak. Halo, ya. Selamat Sorry, datang. lagi ada trouble nih kameranya. Oke. Udah mulai, Oni, belum? Oke, udah mulai. Oke, selanjutnya saya akan memberikan ucapan kepada American Corner Volunteer yang sudah hadir pada acara hari ini. Good afternoon teman-teman semua. Dan yang terakhir tentunya aku juga mau menyapa dan berterima kasih kepada teman-teman peserta yang udah hadir nih di acara American Corner kali ini. Untuk itu sekarang aku mau bacain rules di webinar kali ini ya teman-teman. Nah, yang pertama, peserta dilarang membuat kegaduhan selama jalannya kegiatan. Yang kedua, peserta dilarang mengaktifkan mic saat pembicara atau moderator menyampaikan sesuatu. Kemudian yang ketiga, apabila ingin menyampaikan sesuatu, bisa disampaikan ke moderator lewat chat atau ke pihak Amcor ya. Terus yang keempat, ada host dan pihak Amcor mempunyai hak untuk meng-unmute mic peserta apabila kedapatan membuat kegaduhan saat acara berlangsung. Nah, teman-teman peserta yang udah hadir di acara ini sebenarnya udah pada tahu belum American Corner tentang American Corner? Oke, yang belum tahu dan pertama kali join, aku bakal jelasin nih, bacain sekilas info profil tentang American Corner, khususnya American Corner UIN Jakarta. Nah, jadi American Corner UIN Jakarta adalah perpustakaan kerjasama antara Kedutaan Besar Amerika di bawah American Spaces Indonesia dan Universitas Islam Negeri Jakarta yang sudah berdiri sejak 18 Maret 2004, di mana ada banyak buku, resources yang bisa diakses, juga kegiatan yang bisa teman-teman ikuti, seperti Let's Talk ini, atau kepanjangannya dari Learning and Teaching English webinar. Selain itu, kita juga punya 4 core kegiatan nih, teman-teman. Selain talk show pada hari ini nih. Jadi ada talk show, seminar, kemudian film and documentary, Education USA, and Learning and Teaching English. Dan khusus yang belum tahu nih tentang acara kali ini, jadi aku bakal jelasin, acara ini adalah sebuah series webinar dari salah satu proyek kita yang bernama Let's Talk. Let's Talk stand for Learning and Teaching English Talk Show adalah sebuah kegiatan seminar bulanan yang membahas mengenai cara-cara belajar dan mengajar bahasa Inggris yang menyenangkan, mudah, dan konsisten. Okay, for more information about our next project, you can visit us on our YouTube or Facebook, Amcor UIN JKT, and Instagram or Twitter, Amcor_UIN JKT. Oke, sebelum materi dimulai, jadi sesuai di poster ya, kita bakal membahas tentang Fun Step to Boost Your English Skills. Dan pembicaranya ada Kak Acep, Lukman Nur Hakim, Sarjana Pendidikan, yang merupakan American Corner alumnus, dan Muhammad Faisal Silah Fajrin, Sarjana Sastra, American Corner alumnus juga. Nah, dan saya moderator Suci Laoni, saat ini menjabat sebagai American Corner Volunteer. Oke.
Selanjutnya saya akan membacakan CV dari inspirational speaker kita nih teman-teman. Untuk speaker kita yang pertama ada Muhammad Faisal Sila Fajrin, sarjana sastra. Jadi Kak Faisal adalah lulusan Prodi Sastra Inggris UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan merupakan aktivis yang cukup menginspirasi adik-adiknya loh teman-teman. Dan Kak Faisal juga nih pernah mengikuti program Sandwich Exchange melalui lembaga UID ke negara kanguru yaitu Australia selama 1 semester pada tahun 2018. Dan pada saat yang sama juga, ia juga menjabat sebagai Ketua Dema F di Fakultas Adab dan Humaniora pada saat itu. Dan sebenarnya pengalamannya banyak banget nih teman-teman. Ya, aku nggak bisa sebutin satu-satu ya. Oke, itulah salah satu prestasi dan pengalaman menarik dari Kak Faisal teman-teman. Semoga bisa menginspirasi kita semua dan mengikuti jejaknya ya. Dan kemudian untuk pembicara yang kedua, atas nama Acep Lukmanul Hakim, sarjana pendidikan. Nah, Kak Acep ini merupakan mahasiswa lulusan pendidikan biologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan pengalaman Kak Acep juga banyak banget nih teman-teman, terutama dalam dunia pendidikan, yang menginspirasi berbagai kalangan, terutama teman-teman mahasiswa. Salah satu prestasinya adalah melaksanakan kegiatan kuliah kerja nyata atau KKN di negara Turki pada tahun 2018. Nah, selain itu juga ia juga turut aktif dalam berbagai proyek loh yang bertujuan meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia dengan sistem digital education. Nah, teman-teman juga udah tahu kan, pemateri hebat ini juga alumni American Corner Volunteer yang juga sukses di bidangnya masing-masing. Nah, keren banget ya teman-teman, semoga kita bisa ngikutin acaranya pada hari ini. Pasti pada penasaran kan sama materi yang mau disampaikan sama kedua pemateri kece ini. Oke, baik, langsung aku bakal persilakan teman-teman untuk mengikuti seminar kali ini. Nah, oke, aku persilakan speaker kita untuk menyampaikan materinya nih. Ya, untuk pemateri pertama ini ada Kak Faisal. Halo Kak, udah ready belum Kak buat sampaikan materi? Ya, halo semua. Oke, halo Kak. Oke, Kak Faisal, dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Screen is yours. Terima kasih, Oni. Pertama-tama, Ya, saya mau ucapin terima kasih atas kesempatannya untuk seluruh teman-teman dari American Corner, who has been one of the greatest achievement in my life as well. Karena experience itu sangat monumental towards my career as well. Dan mengucapkan terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang udah hadir. Mungkin hari ini mau sharing-sharing sedikit ya. Gak begitu akademis banget, tapi dirasa sangat berguna bagi saya in particular karena memang dirasa belajar bahasa Inggris itu merupakan suatu keharusan, tapi tidak harus hal yang formal. Jadi langsung aja, mungkin saya pengennya ini lebih interaktif ya. Nanti langsung tanya aja kalau ada yang mau nanya atau gimana tuh tadi bersama Oni, tapi di kolom chat box seiring berjalannya presentasi mungkin bisa di tick boxes. Ini banyak kan kawan-kawan dari mana emang Oni? Oh, banyak Pak, dari seluruh Indonesia Kak. Wow, hebat Tadi ya. Dari Ini kayaknya jangan di-share screen dulu deh, biar gue bisa share screen. Oke. Kak Fajar mungkin bisa. Nah, oke. Jadi, untuk teman-teman ketahui juga, di UIN Jakarta itu ada American Corner. Jadi, American Corner itu semacam pusat kebudayaan, kultural, education dari United States yang langsung dari embassy. Nah, untuk belajar bahasa Inggris bisa banget belajar ke American Corner untuk memahami lebih jauh. Banyak banget buku-buku dan resources yang menarik di sana. Jadi itu saran saya untuk teman-teman untuk belajar, terutama di Amerika juga bisa. Nah, ini coba saya tunjukkan ya. Thank you. Okay. So this is my way of learning English.
So I will be bilingual or campur bahasanya, karena slide-nya saya udah buat dalam bahasa Inggris, tapi I assume that people could understand a little about English. So this is my way of learning English. I don't know if it is compatible to you, but this is surely works for me. So yeah, let's start. Suara gue kedengeran ya? Terdengar, Kak. So, Jelas. Oke, sebentar. Inggris adalah bahasa yang English first. Ini ada quote yang menarik banget dari Derek Walcott. The English language is nobody's special property. It is the property of the imagination. It is the property of the language itself. Jadi bahasa Inggris itu tidak memiliki suatu kepemilikan khusus. Jadi semua orang bisa belajar, semua orang bisa menguasai, dimanapun Anda berada, dimanapun berada, mengenyam pendidikan apapun, semua bisa belajar. Dan ada satu lagi quote itu, to be able to speak English doesn't mean that you are smart, and to not be able to speak English doesn't mean that you are stupid. Jadi kayak kalau Anda bisa berbahasa Inggris, teman-teman bisa berbahasa Inggris, tidak berarti Anda tuh pintar juga. Tapi yang nggak bisa bahasa Inggris juga tidak berarti dia bodoh. Ini hanya just a matter of language, medium, bahasa. Itu saja. Nah, pertama, yang harus teman-teman lakukan untuk memahami pentingnya Inggris, bahasa Inggris atau bahasa internasional ini dalam hidup Anda atau hidup teman-teman, yaitu coba ditanyakan dulu nih 5W 1H kira-kira. Dig deep your curiosity and interest. Question yourself. Ask yourself. Apa yang membuat bahasa Inggris itu interesting? Apa yang kalian rasa Inggris itu interesting? Apakah karena itu dipakai di seluruh negara, masih yang terbesar dipakai multinasional? Terus kenapa? Kenapa sih mau meningkatkan skills dalam bahasa, terutama bahasa Inggris? Adakah latar belakang tertentu atau ingin mengenyam pendidikan di luar negeri atau keharusan? Who motivated you to learn English? Misal ada role model yang kalian suka dan mereka berbahasa Inggris dan pengen tahu kira-kira mereka itu bahasa Inggrisnya bagaimana sih, dan lain sebagainya. Where, di mana mau pursue education atau career. Ketika kita akui bahwa kemampuan bahasa Inggris pun menentukan karir ke depan. Kira-kira di mana sih karir Anda ingin berjalan karirnya? Kira-kira kalau belajar bahasa Inggris akan meningkat gak ya? Nah, itu harus digali lebih dalam. Kapan? Kapan waktu yang tepat untuk belajar? Dan terakhir, bagaimana cara make all of that happen? Pertama, saya sangat percaya bahwa belajar bahasa Inggris itu perlu adanya formal education. Jadi banyak yang mungkin berpendapat bahwa belajar bahasa Inggris bisa otodidak, bisa ini. Betul, bisa otodidak, benar. Namun saya rasa adanya institusi formal itu sangat penting. Karena apa? Karena mereka memiliki guideline dan memiliki tatanan struktur yang sudah pastinya diakui secara nasional maupun internasional. Nah, jadi ketika kita belajar secara otodidak, mungkin akan ada perspektif yang bias. Bias ini adalah bahwa tidak ada komunikasi antar dua belah pihak, antar institusi dan kita, yang menganggap jadinya kita,
bahasa Inggris kita kan bener nih karena belajar otodidak. Jadi saya rasa formal education is really important. Pertama, search English course atau tutor online. Itu banyak banget sekarang tutor online English course, apalagi di current pandemic situation. Mostly for free, bahkan atau bayar pun tidak seberapa, gunakan sebaik-baik mungkin. Saya firm believer juga bahwa belajar bahasa Inggris gampang, bisa otodidak. Itu saya kurang percaya akan hal itu, karena mungkin tidak semua orang memiliki kemampuan untuk belajar secara mudah dengan otodidak. Nah, lalu find language class online. Satu yang saya rekomendasikan adalah @America, yaitu coffee chat dan English conversation. Teman-teman bisa buka aja di website atau di Instagram @America. Di sini ada jadwalan nih. Bahkan ada terdekat 24 Februari jam 8:30 sampai 8:30. Ada English Conversation 101 di mana teman-teman bisa belajar meningkatkan communication skill dalam bahasa Inggris, dan di sini pun juga ada fasilitatornya. Nah, setelah English Conversation 101 itu udah bisa, nah kita lanjut ke Cyber Coffee Chat. Saya tuh pernah juga di Coffee Chat di Pacific Place sebelum pandemi, biasanya mereka mengadakan di sana. Nah, jadi ketika kita udah belajar 101-nya atau English Conversation-nya kira-kira bagaimana, kita bisa langsung membahas itu di Cyber Coffee Chat. Jadi di Coffee Chat ini adalah kayak kita semacam ngobrol-ngobrol. Kita ngobrol-ngobrol dengan native American English speaker, dan di situ kita semacam the current topik-topik apa yang menarik dan lain sebagainya. Ini ada pada 13 Maret dan 27 Maret. Jadi ini bisa di-link ke @America langsung atau di Instagramnya. Kedua, cari your favorite outlet. Bagi saya yang sangat berguna sebagai orang yang mungkin belajar bahasa Inggris jadi yang saya pahami adalah pertama harus formal education. Nah, step pertama itu penting. Step kedua, ketiga, keempat itu bisa belajar sendiri, it's okay. Jadi at least ada guideline yang sudah terstruktur dengan baik dan kita pegang, barulah kita bisa membuat skill-nya lebih baik. Nah, disinilah saya menyarankan outlet apa yang kira-kira teman-teman sukai. Saya sangat cocok movie. Banyak banget sekarang outlet movie. Yang mungkin saya rekomend itu adalah Netflix. Di situ ada English subtitle. Gunakan headset. Untuk apa? Untuk mengetahui kata-katanya, untuk mengetahui lebih jelas. Kenapa English subtitle? Karena disitulah kita bisa memahami apa yang mereka omongkan. Karena kan ini movie ya, tidak mungkin mereka mengeja seperti orang mengajar bahasa Inggris. Mereka itu berbicara ya sebagaimana layaknya mereka berbicara ketika sehari-hari kan. Nah, itulah gunanya English subtitle untuk mengetahui kira-kira apa sih yang mereka omongin. Nah, lalu tulis atau note kata-kata yang aneh atau yang sukar ke dalam notes Anda. Nih, seperti contohnya saya cantumkan, saya suka Friends, dan ketika nonton Friends ini kan berada pada era mungkin 90-an. Banyak kata-kata yang mungkin jarang didengar sekarang. Karena mungkin jarang digunakan, atau jarang ada pada film dan lainnya. Saya tulis semua itu ke dalam note. Jadi di sini ada misalkan vestibules itu hallway, cook itu freakish atau aneh, terus banyak banget. Tulis ini semua untuk apa? Untuk menyimpan words atau kata-kata yang teman-teman rasa aneh dan cari tahu. Kembali lagi ke part pertama adalah dig deep your curiosity and interest. Itu penting. Ketika ingin membahas sesuatu, mempelajari sesuatu, curiosity Anda harus tinggi. Karena apa? Karena disitulah cara untuk memaster suatu skill. Dan terakhir, jangan lupa enjoy the movie. Jangan terlalu fokus nulis stop screenshot dan lain sebagainya. Enjoy aja filmnya kayak biasa.
Kalau ada yang kata-kata aneh, tulis. Song. Song is one of my favorite outlet as well to learn English. Dan banyak banget sumber-sumber di YouTube atau lainnya yang membahas tentang lagu. Pertama, coba kita dengar lagu dalam bahasa Inggris itu tanpa memahami lirik. Setelah itu, coba tulis cari kertas, ditulis kira-kira arti dari lagu tersebut apa sih? Apa yang penyanyi ini berusaha untuk jabarkan dalam lagunya tanpa lirik ya. Kedua, kita lihat liriknya sekarang. Setelah lihat liriknya, kita understand atau mencoba memahami kira-kira apa sih arti secara literal. Nah, seorang penyanyi ini kan mereka menjabarkan suatu bahasa itu bisa ada metafora dan lain sebagainya. Oleh karena itu, itulah sangat menarik. Ada interpretasi yang berbeda secara literal. Ada interpretasi berbeda juga secara apa yang penyanyi ini coba sampaikan. Misalkan eye for an eye, di sini ada Rich Brian, eye for an eye. Artinya itu apa? Makes the whole world go blind. World go blind. Dunia kan tidak bisa buta. Nah, di sini adalah ada arti yang secara dibuat khusus oleh penyanyi untuk mengemukakan suatu ide. Oleh karena itu saya merekomendasikan coba cari Genius di YouTube, cari your favorite artist, dan di situ mereka cerita tentang apa arti dari lirik tersebut. Nah, dari situlah kita bisa memahami dua hal. Pertama, secara literal kata-kata pada lirik. Dan kedua, secara apa yang diinterpretasikan oleh seorang penyanyi. Ketiga, talk to someone. Ketika udah mendapatkan skill-skill itu, pertama adalah formal education, kedua informal education, yaitu kita belajar dari film, dari musik, dari dan lainnya. Tidak ada gunanya kalau kita tidak mencoba untuk mempraktekannya. So, practice your skills with someone. Outlet yang terpenting adalah untuk kita mencoba untuk ngobrol atau mencoba untuk diskusi dengan orang yang kira-kira dirasa cocok gitu. Nah, itulah gunanya coffee chat di Amerika. Kan pada kondisi pandemi seperti ini mungkin kita susah untuk mencoba ngobrol dengan native speaker dan lain sebagainya. Ataupun teman-teman terdekat yang dirasa capable. Coffee chat dari Amerika itu sangat-sangat important saya rasa. Di mana di situ kita bisa mengasah skills kita dengan ngobrol langsung. Tapi satu hal yang harus digarisbawahi, bahwa bahasa adalah medium. Jadi tidak usah takut akan grammar dan lain sebagainya. Karena ketika kita speaker dan yang mendengar receiver memahami apa yang kita jawab, apa yang kita sebutkan, berarti goal atau outcome dari sebuah bahasa itu sudah berhasil. Jadi kembali lagi ditekankan bahwa bahasa ini adalah cara kita untuk mengemukakan pendapat yang dapat dipahami oleh kedua belah pihak. Ketika hal tersebut sudah dipahami, maka itu sudah berhasil. Jadi tidak usah takut untuk mencoba, takut nih karena grammar dan lain sebagainya, tidak usah takut. Lalu cobalah ketika udah belajar di coffee chat, ambil kata-kata yang everyday language. Kata-kata sehari-hari itu apa sih slangnya? Coba cek Urban Dictionary. Dan terakhir, be careless dan enjoy the conversation. Jadi gak usah takut, bodo amat aja, ngobrol aja kayak kita ngobrol sama teman biasa. Dictionary, terakhir, dictionary is a must. Jadi pegangan dictionary atau kamus itu sangat penting. Yang berguna banget bagi saya itu Merriam-Webster. Ini adalah dictionary dari Amerika.
ini menurut saya lebih berguna dibanding Oxford karena yang online-nya sangat mudah digunakan. Semua definition ada, bahkan thesaurus atau sinonimnya juga ada. Lalu Urban Dictionary yaitu untuk bahasa-bahasa internet, bahasa-bahasa yang lagi tren sekarang. Jadi bisa cari di situ. Dan KBBI untuk ya memahami bahasa Indonesianya, artinya apa kira-kira, mungkin itu juga penting. Sekarang nih coba saya ada sedikit game kali ya. Karena kan saya pernah mengenyam pendidikan di Australia. Terus kita coba guess slangnya. Yang menurut saya aneh sih. Tapi itulah the beauty of language. Sedikit fun fact bahwa Australian language, English Australian, itu awalnya tidak diakui sebuah bahasa Inggris baru pada sekitar 1900-an baru diakui karena mereka masih menganggap itu adalah broken British English karena kan mereka banyak koloni dari UK. Nah, mungkin langsung aja jawab kali ya. Kira-kira Arvo apa? Ada yang tahu nggak Arvo? Ya teman-teman, mungkin ada yang mau menjawab. Ada yang mau menjawab Arvo kira-kira apa? What's the meaning of Arvo? Di kolom chat. Mungkin bisa. kalau malu kali ya, tidak tahu, nggak tahu, banyak yang nggak tahu. Banyak yang tahu. Jadi Australian language ini campuran dari bahasa aborigin juga, dan mereka suka menyingkat-singkat kata. Arvo di sini adalah afternoon. Jadi misalkan contohnya adalah I'm going to watch the game tomorrow Arvo. Itu adalah tomorrow afternoon. Ini ada yang benar kan nih, Dirga Aji Wijaya ini benar kan afternoon? Oh iya, ada yang di kolom chat ya? Iya. Oke. Iya. Good job, Dirga Aji Wijaya. Terus agro. Agro apa? Ada yang tahu nggak agro? Jadi ini yang aneh sih. Tapi ketika kita udah memaster itu, justru ya menurut saya, formal education itu yang paling penting pertama. Nah, jangan langsung belajar slangnya dulu. Jangan langsung belajar everyday language. Itu malah step terakhir. Step pertama adalah formalnya dulu. Ketika udah memaster hal tersebut, barulah slangnya itu berperan untuk membulatkan atau memperfectkan bahasa. Agro di sini adalah angry. Jadi kayak I was agro with this dude right here. Bla 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 bla. Drongos. Drongos di sini itu adalah I don't know where it came from, but it stated stupid. So I met this drongos right here, and he was like blah 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 blah. Bloke. Bloke di sini adalah dude atau ya kayak brother, teman. Bloke. Barbie. Ini Barbie yang sangat aneh juga sih. Barbie di sini adalah barbecue. Jadi kalau I love the smell of the meat. Let's go for a Barbie. I'm very hungry. Let's go for a Barbie. So that's really, really weird. But I think it's very fascinating about English, in particular Australian English. Mecca. So Mecca in here, it's not the Mecca as in Saudi Arabia, but Mecca's in here is McDonald's. So if you wanna like say, oh, let's go to Macca's, I'm very hungry, and people were like staring at you. What? We're not going to Mecca. It's too far. No, Macca's is McDonald's. Mate is the same as bloke, as in a guy, a dude, a brother that you know, but mostly if you are close with. And the last one is
as busy as one-legged man in an arse-kicking contest. So I don't know if it is offensive or ableism, as the social justice warriors stated nowadays, but it is what it is about language. So what it means is that ini artinya adalah busy atau sibuk, sesibuk seperti one-legged man in an arse-kicking contest. Jadi I think that's about Australian slang. Sorry, I'm not Chris Hemsworth telling you the Australian slang, but I think that's enough to know a tiny bit about slang. Jadi to conclude my presentation for today, I know it's very simple and not academic enough. So the first one is that you have to get a formal education. So I'm a believer that formal education is necessary for you to understand English. After that, baru kita mencoba untuk memaksimalkan dari formal itu ke misalkan belajar secara otodidak, yaitu bahasa dari film. Tadi saya ceritakan, dari film itu kita point out subtitle English, habis itu kita tulis kata-kata yang susah, not difficult word. The third one is music. Setelah kita dengar secara literal, kita coba untuk pahami lewat Genius di YouTube, kira-kira arti apa sih yang penyanyi ini mencoba kemukakan. Ketiga, barulah kita try conversation lewat app Amerika, yaitu Coffee Chat. Itu bisa cek di situ. Setelah itu barulah belajar bahasa sehari-hari seperti slang dan lain sebagainya. Dan itulah kiat-kiat saya dalam belajar bahasa Inggris, dan semoga berguna buat kawan-kawan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you ya Kak Faisal udah mempresentasikan materinya. Oke, ternyata belajar bahasa Inggris gampang juga ya teman-teman. Jadi sebenarnya nggak sulit-sulit banget kalau kita tahu caranya. Nah tadi kayak yang udah Kak Faisal bilang, yang bahasa itu adalah medium. Jadi ketika kalian bisa menyampaikannya dan kepada seseorang dan seseorang itu paham, nah itu kalian udah sukses teman-teman. Nah dan oke, tadi penjelasan dari Kak Faisal mengenai step-step belajar bahasa Inggris yang menyenangkan. Nah, untuk sesi tanya jawab ditampung dulu ya hingga akhir acara. Jadi nanti stay tune teman-teman sampai akhir acara. Oke, baik, sekarang marilah kita beranjak pada pemateri kedua. Selanjutnya ada pemateri yang nggak kalah seru nih teman-teman. Udah pada tahu kan ya satunya siapa? Oke, selanjutnya ada pemateri disampaikan oleh Kak Acep. Nah, halo Kak Acep, udah siap belum Kak? Materi. Halo Oni, insya Allah siap. Oke Kak. Oke, kami persilakan untuk menyampaikan materinya. Kak Acep, screen is yours. Oke, thank you. Wait a moment. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, good afternoon everyone. And thank you for having me, American Corner UIN Jakarta. And it's really wonderful for me, to get an experience to share my English journey, especially for this conversation during afternoon, So thank you, Oni, as a moderator, and also Kak Faisal. He is one of my senior also in American Corner UIN Jakarta. So maybe everyone, I saw some people who already know about me in this participant, ya. Makasih buat teman-teman yang udah join dan bisa belajar bersama ya di ruang belajar kita sore hari ini.
Dan sebelum kita melanjutkan perjalanan kita pada sesi siang hari ini, we would like to play games together dulu ya. Kita main games dulu aja. Kita kecil-kecilan buat belajar IELTS dulu. Ini IELTS vocabulary about nationalities ya. Teman-teman bisa join our games sekarang, bisa main di quizzes. So I would like to share my link in quizzes that you can click at chat ya. Oke, teman-teman mungkin bisa join ya gamesnya. Ini seru banget loh. Ini lewat quizzes, teman-teman. Quizzes ya. So teman-teman udah bisa gabung, tinggal klik aja di bagian chatnya. Kita bakal main games terlebih dahulu. So hopefully to all of you, 39 people, you can join these games. Kita seru-seruan terlebih dahulu ya, Kak Oni ya. Oke, siap Kak. Wah, ini baru 5 orang nih. Go ahead. We would like to wait around 5 minutes. It's quite a bit enough ya. Boleh Kak, boleh. 5 menit. Oke. Buat join, oke. Maybe some of you who already known about these games ya, about IELTS vocabulary related nationalities. I think it's quite a bit easy maybe for some of you, but let's see who is the winner. Yeah. Okay. We would like to start 2:40 ya. 2 minutes later, kita nunggu 2 menit. 1 menit lagi ya. Kita nunggu 1 menit lagi sampai 14:40. Nggak apa-apa deh, biar yang lainnya bisa nyusul juga. Okay, so are you ready, guys? Mana suaranya? Oke, teman-teman udah ready ya. Ini udah banyak yang join. Ready, kata Kak Agus. Wah, Oke, udah pada ready Kak. Mulai aja Kak. Oke, we would like to start. Yang lainnya boleh nyusul ya. Tapi ini belum 14:40 deh. Wait a moment. Gak apa-apa. Kita 14:40. Ayo, ini kita masih setengahnya dari total 39. Ya, 39. Siapa lagi yang mau join? Nah, would like to start. Bismillah. Go ahead. Oke, good luck ya teman-teman. Semoga menang semua. Nggak bisa ya. Menang semua. Wah, keturun. Ini ada siapa nih? Go ahead. Keep going, guys.
my God, what I did. Ini terlalu cepet kayaknya. Oh ya? Enggak, akunya kelamaan kayaknya mikirnya. Oke. Udah ada pemenangnya nih. Yang menang dapat apa nih? Many error. Oh. Gak apa-apa Kak Una. Udah join. Oke, gimana Kak Aceh pemenangnya siapa Kak? Oke, we are still waiting ya, Oni ya. Oke. We are still waiting. Wah, ada yang benar semua nih. Yeah, so Mantap. nice, so good. Ini lagi 4G ya, siang-siang. Keren-keren. So we would like to wait, Oh, bentar yeah, 5 people, 5 person. Pemenangnya banyak nih ternyata ya. Iya, yeah. Okay, then we are going to finish our games ya. Nggak apa-apa ya, yang lain nanti bisa join again. Okay. So congratulations. Nih buat 3 orang pemenang nih, ada Candler Bing, the third winner. Second winner ada April. And for the first winner, AWY. Itu siapa tuh? Boleh di unmute gak? Mana suaranya nih yang juara 3? Siapa? WY. That's me. Siapa nih? Siapa tuh? Andini. Yes. WY. Oh, Andini. Mantap, Andini. Oke, Andini the first winner. Kalau April boleh di unmute? Halo April. Halo. Oke, congratulations. Terus ada the third winner-nya Candler Bing. Itu siapa ya? By the way. Chandler Bing. Chandler Bing. Siapa ya? Boleh di unmute. Siapa nih? Keren. Mr. X nih, Misterius ya. But congratulations ya. 1 to 6. Padahal betul semuanya 100%. Yeah, give applause to all of you. Ya, makasih banyak buat teman-teman 29 orang yang udah join games ini. So mudah-mudahan bukan hanya sebatas kata, tapi kita juga bisa practice our English juga ya teman-teman. Nanti mungkin kalau misalkan ada hadiahnya nanti bisa minta ke American Corner aja ya, mampir aja ke Amcor UIN Jakarta. Mungkin nanti bisa konsultasi ke Oni atau ke volunteer koordinator. Sekarang ada Fajar. Gimana Jar? Is it okay? Mungkin nanti ya Kak. Iya mungkin bisa nanti dibahas. Ya. Bisa di behind the scene, tinggal cek aja. Tinggal kontak aja ya to the committee. Okay, so I would like to start our journey again ya. So thank you buat teman-teman semua yang udah join our games. It's about IELTS vocabularies, about nationalities ya. So I think it's small things question gitu ya. Secara sederhananya itu soalnya itu simple gitu. Kayak anak TK, anak SD. Tapi ternyata emang ada kenyataan di soal IELTS emang ada tentang nationalities walaupun cuma ada 1 atau 2 sampelnya. Jadi teman-teman jangan menyepelekan dari bahasa Inggris itu sendiri ya. Okay. So I would like to invite to all of you ya, buat teman-teman mau mengajak ke browsernya atau ke Google Chrome-nya bisa diakses menti.com and use the code 163628 ya, yang ini teman-teman bisa akses. Aku share di chat ya. Kita bakal main di menti.com. So check in your name nih, bisa check in dulu nih siapa aja nih 39
40 ya, 40 or 39 di sini. Nama-nama teman-teman bisa di-share, nama panggilannya juga gak apa-apa. It's okay, bisa di-check in dengan go to menti.com ya di browsernya, terus pakai kode 163628. Ini salah satu media pembelajaran yang sering digunakan di American Corner sejak dulu. Aku tahu menti.com, Mentimeter tuh saat ada di American Corner. Jadi ini teman-teman bisa gunain buat presentasi atau ada presentasi online, misalkan kuliah atau ada di komunitas, ini bisa digunakan platform Mentimeter ini juga. Wah, kita check in baru 10 person nih. Aku mau cek ya buat teman-teman yang panggil namanya. Halo, ada Joy Tibiani. Ada Joy. Halo Joy. You can unmute. When I mention your name, you can unmute. Yeah. You can say hi or what else? Yeah. Are you available? Ada Marsha or Marsha? Dia pada malu apa gimana ya? Jadi boleh unmute, teman-teman. Boleh di unmute. Ada Andri Garcia. Andri. Oke, mungkin pada sibuk terlalu husuk nih kayaknya nih ya. Oke, teman-teman bisa check in. Oh, hello. Nah, ini siapa nih? Andri Garcia is here. Okay, Andri. So I would like to ask you, yes. Are you student or university student? University student in last semester. In last semester, where do you study? I'm taking a major in English literature. Where's your university? UIN Syarif Hidayatullah. Okay, you are in Jakarta, yeah. So English is your habitual because your major itself, yeah. So mungkin thank you so much, Andri. Maybe some of you it's different major, different faculties, different universities, or different everything, yeah. So thank you so much for joining our talk show, yeah. So I would like to ask to all of you. Yeah, thank you, Andri. Yeah. Before continuing our journeys, I would like to introduce myself. As moderator said, I'm Acep Lukmanul Hakim. You can call me Acep, as the alumni of Biology Education, UIN Jakarta. And I'm also volunteer coordinator of American Corner alumni in UIN Jakarta. So today maybe Fajar, yeah, for being volunteer coordinator right now. So, and I'm currently working in Patriot Desa Jawa Barat, also one of program from Governor of West Java, and you can contact me on my Instagram account at aceplukman96, yeah, so you can reach out my journey on my Instagram. So I would like to ask to all of you. Okay, so I think so. Wait. Okay, wait a minute. Okay, so yeah. So I would like to ask to all of you that you can mention on menti.com. So why we should learn English? Ya, aku pengen dengerin curhatan teman-teman. Kenapa sih teman-teman butuh bahasa Inggris? Gitu. Kenapa teman-teman harus belajar bahasa Inggris sejak SD?
until now gitu ya, sampai university, sampai aku pun masih sekarang masih butuh bahasa Inggris, masih belajar bahasa Inggris, masih practice. So you can update on menti.com. What's your goal for English future gitu ya? Goals teman-teman, tujuan teman-teman buat mempelajari bahasa Inggris ke depannya itu buat apa sih gitu ya? Ada yang share nih, baru 2 orang. Teman-teman boleh mau coba pakai bahasa Inggris buat update statusnya, boleh. Kalau pakai bahasa Indonesia juga it's okay. Atau mau bahasa daerah juga it's okay. Ya, tapi kalau teman-teman mau practice bahasa Inggris juga it's okay. Ya, karena sekarang tuh hari bahasa ibu internasional ya. Ya, bahasa ibu daerah teman-teman, we should proud of it ya. Katanya it's a universal language. Oke. Ini boleh ada yang sharing, boleh di-unmute siapa yang nulis it's a universal language? Boleh di-unmute teman-teman? Hello. Halo, ada Anissa. Yeah, it's April. Oh, April. Okay. So why April should learn English? Could you please to tell us what's your reason? In my opinion, it's really important for us to speak in English and learn English, basically because it's a universal language, and it's like anywhere when we are going to somewhere, there's always English language. That's why I think whenever we are lost in other countries, we can always talk in English because it's a universal language. That's all. Okay, thank you for your opinions. It's great. Kayaknya ini pada teman-teman udah pada expert bahasa Inggris, tapi masih pada mau gitu ya buat belajar bahasa Inggris. Never mind, thank you. I would like to ask the other person. Okay, so I would like to ask to this person, because English is a globally important language. So could you please to unmute, guys? Oke, untuk teman-teman yang jawab ini, because English is globally important language, boleh unmute ya? Okay. Okay, Andre. I will. Okay. So in the statement, English is a globally important language since we know that English has become our international language. It means that English and history, which create and also make people know about the English, become an international, and then so we should know and also learn about the history and also engage people around the world, and also can take an opportunity to also teach people who doesn't know about English, especially in the local around us, especially in Indonesia. Okay, thank you, Andre, for your opinions. It's great, interesting. So the same here. I think most of people in here, buat teman-teman semuanya juga pasti, kenapa sih buat kita butuh belajar bahasa Inggris? It's a lot of reason because it's international language terus penting buat dipelajari, buat kita pursue our degree, our future, bisa buat persyaratan beasiswa atau buat bisa exchange student. It's a lot of important and benefits jadi I think teman-teman udah pada tahu, dan mudah-mudahan ketika teman-teman meniatkan buat mempelajari bahasa Inggris itu merupakan salah satu hal yang apa ya, kalau dalam Islam bisa jadi ibadah gitu kan, bisa jadi sebuah ibadah untuk mencari ilmu, apapun ilmu tersebut, dimanapun mencari ilmu tersebut, dan bisa menebar kebermanfaatan buat masyarakat, buat all over the world dengan mempelajari bahasa Inggris tersebut. Oke, thank you buat teman-teman 11 person nih.
yang buat 11 orang yang udah sharing ya kenapa teman-teman perlu mempelajari bahasa Inggris itu sendiri. So what's about my journey ya? Nah, untuk my English journey itu sendiri, pembelajaran bahasa Inggris itu aku dimulai sejak SD ya, dimulai kelas 5 sampai kelas 6 itu dulu pengen dan suka banget bahasa Inggris. Terus di SD itu gak tahu teman-teman di SD kayak gimana pas ada pembelajaran bahasa Inggris itu takut atau enggak. Terus malah aku malah enjoy, seru. Terus gurunya itu aku ingat Bu Ai namanya. Bu Ai itu memerintahkan gitu kan buat kita beli buku saku pocket ya. Jadi ada buku kecil, terus kita harus nulis kosakata, terus kita harus menyetorkan setiap pembelajaran bahasa Inggris ke guru tersebut pas waktu SD. Ada yang pernah ngalamin nggak kejadian tersebut? Boleh di-unmute teman-teman? Oke, teman-teman mungkin bisa ikutan sharing juga nih bareng Kak Acep. Ada yang pernah gimana Kak tadi ya? Share. Ada yang pernah ngalamin nggak pakai buku pocket kayak gitu buku. Terus kalau Oni pernah nggak nih? Pernah, tapi aku lupa ya, kayaknya dari SD sih. Cuman aku belajar bahasa Inggris tuh dari kelas 4 SD kayaknya baru ada pelajarannya. Nah, iya. Dia suruh bawa kamus gitu ya? Gitu ya, disuruh bawa kamus. Terus makasih Oni udah sharing ya. Okay. Terus dulu tuh pernah ya harus wajib bawa buku pocket itu 500 perak kalau nggak salah. Itu teman-teman juga bisa gunain buat sampai saat ini gitu ya. Karena kakak pun sama masih coba dengan metode tradisional dulu dan dileskan di salah satu kursus di Garut. Terus karena punya cita-cita ingin masuk ke SMP favorit, karena dulu tuh masih musimnya RSBI atau Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional atau International School. Jadi harus banget buat tes bahasa Inggris gitu ya, ada persyaratannya. Jadi makanya harus dileskan dan kenyataannya selama 3 tahun alhamdulillah dipelajari secara bilingual gitu. Di sejak SMP itu bilingual, kebiasaan buat presentasi matematika pun ngitung rumus gitu ya. Di depan tuh harus pakai bahasa Inggris. Nah, itu kesampaian sejak SMP. Terus setelah SMP ngapain aja sih gitu. Nah, setelah aliyah karena terjun ke pesantren itu mostly bukan pesantren bahasa tapi masih ada kaitannya ekskul tentang kebahasa Inggrisan, termasuk di SMP di aliyah juga ikut English Club, ikut lomba-lomba di English Club. Lanjut setelah aliyah itu buat terjun ke Pare ya, buat fokus selama 1 bulan di Global English Pare dan juga Daffodils buat les lagi bahasa Inggris gitu. Nah, lesnya itu memang lebih berkaitan ke grammatically sama IELTS sama public speaking. Kalau Daffodils itu lebih ke speakingnya, ke Global English itu lebih ke ada English in general, IELTS in general juga sama vocabulary. Itu bisa teman-teman rekomendasi juga buat yang mau belajar bahasa Inggris. Aku bukan nge-endorse ya, tapi ini my English journey yang mungkin teman-teman bisa rekomendasikan ke teman-teman yang lainnya. Terus selama 1 bulan di sana, aku langsung kuliah di UIN Jakarta. Ujug-ujug di pendidikan biologi tapi masih seneng gitu kan belajar bahasa Inggris. Terus aku coba kepoin gitu ya setiap ke perpustakaan, terus ke lantai. Dulu itu perpustakaan di UIN Jakarta, American Corner masih di lantai 2. Nah, terus kepoin gitu ya, apa sih ini corner gitu kan, kok unik, kok nyaman banget gitu ya, buat belajar, buat ngerjain tugas gitu. Terus aku sering kepoin bareng sama Bu Risma kalau dulu tuh ya, staf administrasinya. Nah, teman-teman yang lain juga bisa ikut ke American Corner ya, bisa kepoin aja dulu gitu ya, nyambil dulu aja. Nah, terus dari mulai jadi volunteer, ikut-ikutan, sampai jadi volunteer koordinator. Alhamdulillahnya udah banyak banget kerasa kebermanfaatnya selama di American Corner. Nah, terus alhamdulillah bisa berkesempatan gitu ya, bisa mengikuti Wisely Regional Workshop gitu dari delegasi
American Corner, terus bisa ikut program-program keamerikaan, American Species Indonesia gitu. Itu semuanya dibiayai oleh Kedutaan Amerika. Selama di Jakarta itu benar-benar worth it banget. Bisa akses ke kedutaan, bisa akses ke Amerika, apa yang kata Kak Faisal tadi. Semua makan, hotel udah ditanggung, jadi teman-teman nggak perlu mikir lagi gitu kan. Dan perjalanannya pun masih terus panjang gitu ya, karena di UIN masuk di asrama juga, terus di asrama itu pengabdian, dan di asrama UIN Jakarta khususnya di Mabna Syekh Nawawi yang di Lagoso, kalau anak-anak UIN Jakarta tahu, itu kan semua mixed student gitu ya, ada international studentnya, ada yang dari Gambia, ada yang Tajikistan gitu, pada native gitu kan, mereka buat ngomong capcipcus bahasa Inggrisnya. Nah, sehingga ada keberanian selama di asrama itu ya, kita otomatis pengurus tuh harus berkomunikasi dengan mereka gitu ya. Terus apalagi kalau susah diatur gitu kan. Nah, ditambah selain pengabdian itu kita harus jadi English tutor kalau kakak gitu, megangnya di English tutor sampai kemarin sekitar 3-5 bulan jadi English tutor di Ma'had UIN Jakarta. Terus ditambah lagi nih pengalaman yang paling berkesan selama pembelajaran bahasa Inggris itu ketika KKN internasional di Turki. Jadi itu benar-benar ngerasa banget bagaimana orang gak ngerti apa yang aku katakan gitu kan. Sampai ada teman-teman tuh gak ngerti. Terus aku sampai galau juga selama 2 minggu. Cuman melongo doang gitu ya. Harus memahami dulu kalau kakak tuh selama di exchange, apalagi perwakilan dari ASEAN gitu, dia ada orang Indonya, sedangkan teman-teman yang lainnya pada native dari 11 negara, 29 orang, ya kita tuntutannya buat mengajar bahasa Inggris gitu, sedangkan ketika kita ngobrol, komunikasi pun kadang orang nggak pada ngerti gitu ya, tapi untungnya ya ada keajaiban aja gitu ya, ya modal dengan PD, kreativitas kita gitu. Ternyata why not gitu, teman-teman juga bisa paham, asalkan emang kunci komunikasi itu kan emang menyampaikan pesan kan, selama menyampaikan pesan itu tersampaikan ya it's okay gitu, mau grammarnya kemana mendi gitu kan, atau ya itu mah bodo amat lah kalau kata Kak Faisal mah gitu. Tapi yang paling berkesan selama 2 bulan memang di sana, sampai aku bosan buat ngurung diri di asrama, di apartemen tuh buat gak mau ngomong bahasa Inggris. Karena kalau misalkan keluar dari asrama, kita harus ngobrol bahasa Inggris. Sampai seharian tuh ngobrol bahasa Inggris. Jadi itu yang benar-benar kerasa banget gitu. English habitual tuh benar-benar ketika kita ada di tempat yang lingkungan support banget gitu. Ketika kita kuliah di luar negeri mungkin ya karena kebiasaan kita sehari-hari di sana, ngobrol dari bangun sampai mimpi juga kayaknya ke bawah bahasa Inggris gitu kan. Kayaknya emang itu yang paling benar-benar impact, jadi teman-teman perlu deh someday kalau udah corona turun gitu kan, atau udah gak ada, itu coba di exchange sebulan atau 2 bulan atau bisa setahun buat nyobain benar-benar ngomong bahasa Inggris dari awal bangun sampai tidur lagi gitu kan. Nah, sampai sekarang pun ya udah kangen sebetulnya selama kuliah, alhamdulillah udah berkesempatan ke beberapa negara untuk mengikuti exchange atau conference atau buat traveling juga, alhamdulillah berkesempatan dan bisa melatih bahasa Inggris gitu. Sampai sekarang pun masih belajar bahasa Inggris. Dulu pernah buat belajar IELTS jadi scholar atau di private mentor, bimbingan beasiswa khusus karena punya cita-cita buat S2 di luar negeri. Mohon doanya ya teman-teman, mudah-mudahan kesampaian juga. Amin. Dan menurut perjalanan bahasa Inggris itu benar-benar struggle banget kalau misalkan ngehitung investasi yang udah dikeluarkan tuh benar-benar udah puluhan juta gitu kan kalau buat bahasa Inggris tuh. Tapi ya aku ngerasa bakal ada benefitnya gitu ya, ada benefit yang memang bisa kita ambil. Salah satunya yang memang bisa dipetik selama pembelajaran di kuliah, bisa travel the world sih, bisa
bisa keliling ke berbagai negara dengan perjalanan ke bahasa Inggrisannya dengan modal bahasa Inggris, tapi kita bisa punya mimpi buat bisa pergi ke luar negeri. Itu yang memang ini secara klasik gitu teman-teman, kenapa perlu bahasa Inggris sekarang udah nggak diragukan lagi buat improve job vacancy juga gitu kan, bahkan mau beasiswa LPDP ataupun yang lainnya pun pasti butuh IELTS gitu kan. Kemarin pun jujur masih IELTS masih pas-pasan, kemarin harus ngorbanin biaya IELTS dengan 3 juta rupiah, itu benar-benar soal yang gila sekali, itu benar-benar butuh persiapan. TOEFL ITP aja yang 550.000, ini buat teman-teman yang punya tujuan ke arah beasiswaan, ke arah sana, itu benar-benar perlu dipersiapkan gitu. Tapi again gitu, English is fun gitu teman-teman. Banyak banget tools yang memang bisa dipelajari ketika teman-teman ingin mempelajari bahasa Inggris gitu ya. Salah satunya apa yang kata Kak Faisal tadi sampaikan, bisa dengan movies, bisa dengan sing a song gitu. Terus bisa main di Kahoot ya. Bisa main di Kahoot, di sini teman-teman bisa explore ya, mau soal apapun itu, bisa, ini semua tentang ke bahasa Inggrisan juga, bahkan ada bahasa Indonesia juga atau bahasa Arab yang lainnya. Tapi mostly bahasa Inggris. Ini teman-teman bisa self studies, bisa belajar sendiri, terlepas aku pun setuju dari formal education is very important ya. Itu sebagai basic education ya, tapi buat teman-teman kalau saat ini tuh udah apa ya? Udah terbuka gitu untuk open education tuh, benar-benar semua resources tuh udah ada di internet ya, udah ada di Google. Jadi teman-teman apalagi sih gitu ya, di genggaman HP aja udah bisa ngedownload, udah belajar, tinggal kita mager apa enggaknya buat bisa belajar gitu. Nah, teman-teman bisa rekomendasi ini Kahoot ya. Terus kalau mau main quizzes juga teman-teman bisa main di quizzes. Ya, ada IELTS-nya atau vocabulary-nya, itu teman-teman bisa gunain, tinggal login aja ya. Atau teman-teman pun kalau mau ngajar mungkin ya di English Literature atau yang lainnya, aku sering juga pakai Busy Teacher ya. Di websitenya Busy Teacher ini teman-teman bisa mempelajari berbagai macam kebahasa Inggrisan ya. Ini all topics A to Z-nya juga udah banyak banget dari 4 aspek ya, mau posternya, books-nya atau apapun itu, nih banyak banget gitu ya. Teman-teman tinggal akses aja buat pembelajaran bahasa Inggrisnya. Atau yang sering aku pelajari 15 menit setelah bangun tidur ya. Aku sering main Duolingo ya. Duolingo ini sejak 2015, sejak kuliah aku kenal Duolingo tuh, masih sampai saat ini belajar bahasa Inggris. Terus aku sering transfer energi buat teman-teman anak SD buat ngedownload Duolingo ya. Teman-teman bisa pelajari mau bahasa apapun itu ada ya, termasuk bahasa Inggris. Itu coba di-download aja ya di Google Play atau di App Store juga, ini ada. Udah terbuka kok teman-teman semuanya. Nanti kalau misalnya udah masuk Duolingo, nanti follow aja ya Acep Lukmanul Hakim. Nanti aku bisa ngelihat progresnya teman-teman, ada statistiknya. Atau kalau teman-teman pakai kartu Tri gitu ya, ada Cakap ya, di cakap.com. Jadi aku kemarin ikut program di cakap.com juga, itu gratis kalau pakai koin kartu Tri. Ini ada community, ini bagus banget menurutku ya. Pas kemarin coba 2 minggu di cakap.com, ini bagus buat aja, dia ada sinettif. Jadi cuman bayar 150.000 kalau nggak salah. Aku bukan nge-endorse again ya, tapi ngejelasin experience selama pembelajaran bahasa Inggris nih. Teman-teman dengan mengikuti ini, teman-teman tuh bisa masuk ke English community-nya yang diajarkan sama native, mostly-nya dari Philippines ya, dari Filipina. Tutornya itu seru banget gitu, pembelajarannya interaktif juga, dan 150.000 1 bulan deh kalau nggak salah. Tapi kalau mau gratis, apalagi kalau ada kuota belajar, itu Duolingo juga is easy gitu ya. Terus kalau misalkan teman-teman ini YouTube ya, pasti gudang semuanya di YouTube juga ada gitu. Terus
ini singkat aja selama pembelajaran ya selama di American Corner ini salah satu hal yang unforgettable moment banget. Ini bisa mengunjungi embassy gitu kan, bisa belajar bahasa Inggris, bisa banyak volunteer, teman-teman volunteer yang lainnya, mungkin semoga volunteer yang lainnya di American Corner sekarang itu bisa ikut jejak kita ya, mengikuti kalau setelah selesai coronanya bisa dapat grant pilihan ini ya, bisa workshop, semuanya ini keren. Terus kalau tadi kata Kak Faisal di Amerika, kalau teman-teman jalan-jalan ke Pacific Place gitu ya, terus tinggal naik tangga 1 kali aja itu langsung nemuin Amerika. Ini gila nyaman banget sih, nyaman banget. Teman-teman mau main games di sana, ada VR gitu ya, mau baca buku apapun, Instagramable banget. Apalagi banyak acara-acara, tinggal dikepoin aja di Amerika. Terus sampai saat ini pun terus aktif kok Amerika atau teman-teman yang memang butuh buat TOEFL gitu. Aku pernah belajar pas TOEFL saat di UIN tuh, tinggal download aja di Android gitu, di Genius TOEFL. Ini lumayan bagus juga, apalagi kalau teman-teman berbayar, ini bagus. Terus Longman juga bagus buat belajar ya. Ada Longman, terus buat IELTS, teman-teman yang butuh IELTS, mentorku merekomendasikan ada di channel YouTube-nya Academic English Health gitu, atau ada IELTS List gitu. Terus di IELTS List ini tuh banyak banget. Terus nah yang ini IELTS List ini recommended juga kalau buat teman-teman yang belajar IELTS, termasuk yang Cambridge juga ya, modul yang Cambridge it's needed banget. Atau yang misalkan teman-teman sering ngedengerin ustadz-ustadz di luar negeri itu sambil ngedengerin ceramah, itu bisa juga gitu ya. Terus apalagi ya, IELTS Energy juga bagus nih, IELTS Energy TV ini teman-teman aku juga ngerekomendasikan. Dan banyak banget sih tools-toolsnya, apalagi kalau misalkan teman-teman nanti kalau ada corona udah selesai atau ada acara online-nya, ada biasanya pameran beasiswa gitu. Aku sering ngajak ke anak-anak asrama, anak-anak mahasiswa lainnya buat bisa praktis bahasa Inggris ke mereka, buat nanya ke bule-bule yang ada di expo gitu ya. Sekalian tanya-tanya, sekalian dapat souvenir gratis dari berbagai negara gitu kan. Jadi teman-teman bisa nanya juga. Itu yang aku challenge sih buat ke teman-teman yang anak-anak di asrama, biasanya suka ngajak ke expo. Atau mungkin kayaknya sekarang lebih ke online expo ya. Jadi teman-teman biasanya ada virtual meeting langsung dari admission-nya gitu ya. Dari admission-nya teman-teman bisa praktik gitu kan bahasa Inggris buat nanya langsung ke native-nya. Itu sih yang banyak sekali yang yang bisa dijadikan resources buat teman-teman sebagai ruang belajar sehari-hari. Apalagi di pandemi saat ini, teman-teman juga bisa kepoin mungkin di beberapa account Instagramnya, banyak banget tentang pembelajaran bahasa Inggris. Itu tinggal dikepoin aja. Yang jelas teman-teman pastikan bisa nge-follow juga di Amkor UIN Jakarta ya, Amkor UIN JKT, karena ini juga banyak teman-teman yang bisa pelajari tentang keamerikaan maupun kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan keamerikaan juga. Itu bisa nggak sia-sia pokoknya, nggak sia-sia. Itu sih yang mungkin yang bisa aku sampaikan, resources dan pengalaman aku ketika belajar bahasa Inggris sampai saat ini, yang memang bisa teman-teman bisa ikutin ya. Terus ini by the way bisa kedengeran nggak ya? Ada salah satu teman-teman bisa tongue twister, bisa latihan buat senam lidah juga dengan irregular verb rap song. Ini bisa kedengeran nggak nih ininya lagunya? Oke Kak. Ada nggak? Oh sedikit Kak, tapi kurang jelas sih Kak. Kurang jelas ya. Jadi teman-teman nanti bisa searching. Bentar aku share. Kayaknya ini belum nih. Oke, ini.
beberapa song. Ya, kedengeran ya. Ini tinggal googling aja, YouTube aja gitu ya, teman-teman bisa ngedengerin. Tapi aku mau nge-share juga salah satu resources yang memang teman-teman udah ada. Kebetulan aku sebagai Microsoft Certified Educator, jadi pendidik yang tersertifikasi dari Microsoft, ini menyediakan salah satu resources dari Microsoft yang memang udah ada bagi teman-teman yang memang Windows gitu ya, yang berbasis Windows di aplikasi di laptopnya. Jadi teman-teman pasti mengenal akan Microsoft ini Edge ya, Microsoft Edge. Nah, di Microsoft Edge ini teman-teman bisa mempelajari bahasa Inggris dengan mudah ya. Salah satunya misalkan ketika teman-teman membuka Microsoft Edge ini, misalkan teman-teman memilih salah satu berita gitu ya, misalkan yang ini. Nah, teman-teman bisa melihat di sini ada fitur read aloud ya. Di sini ada fitur read aloud atau enter immersive reader, atau bisa klik teman-teman F9 ya. Ini tuh bakal langsung memudahkan teman-teman buat baca artikel di Microsoft Edge. Nah, di sini. Nah, teman-teman di sini banyak banget ya, dimulai dari read aloud. Ini bisa kedengeran nggak ya, by the way? Biden's low-key approach to storm wins praise, but courts... Kedengeran. Nah. Austin, Democratic State Representative James Tallarico, says the most he's heard of federal help apparently got stuck in ice. The devastating winter storm is a FEMA water truck that apparently got stuck in ice. KP George. Nah, jadi teman-teman bisa juga nge-setting gitu ya, speednya itu mau slow boleh gitu kan, mau fast juga boleh. Terus kalau mau choose a voice juga boleh. Ya, oke, bentar. Agak ini aku sharing sedikit dulu. Oke. Nah, jadi itu ada fitur read aloud yang teman-teman bisa gunakan, terus bisa nge-categorize part of speech-nya. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman belum download, ada grammar tools-nya. Ini penting banget bisa ngelihat syllables-nya ya. Bisa kayak gini. Terus kalau misalkan suka warna apa gitu ya, buat nge-highlight all nouns, verbs, and adjective-nya bisa digunakan part of speech-nya. Kalau misalkan mau ngelihat kata benda, nouns itu yang mana ya, coba lihat. Kita warna ungu. Oh, ternyata yang kata benda tuh dari mulai Biden, storm, praise, breeze gitu kan. Semua yang berwarna ungu. Nah, kalau misalkan teman-teman mau cari yang verb-nya tuh yang mana ya, coba klik yang verb gitu ya. Nah, baru berubah gitu, yang warna merah, atau adjective atau adverbs juga itu kelihatan. Jadi kelihatan part of speech-nya teman-teman. Nih, bisa kelihatan kan ya buat syllables-nya. Terus kalau misalkan ada teman-teman pengen nge-zoom gitu ya, text preferences-nya gimana, atau nyamannya pakai dark mode, itu it's okay, itu bisa. Atau mau more themes juga boleh, tema-temanya mau apapun juga boleh, atau mau text spacing juga boleh gitu kan, kalau buat ini tergantung kenyamanan teman-teman. Jadi ini salah satu fitur dari Microsoft yang emang bisa digunakan buat teman-teman buat belajar bahasa Inggris, khususnya buat part of speech-nya gitu ya. Part of speech-nya ini jadi enak banget gitu, nggak usah teman-teman capek gitu ya, tinggal pakai headset, tinggal ngedengerin, ngedenger kayak gini. Terus kata Kak Faisal juga, tulisin coba istilah-istilah asingnya gitu ya, yang belum diketahui, terus pakai pocket books, buku kecilnya tinggal diketahui, udah gitu tinggal dipraktisin gitu ya. Nah, itu juga bisa, kalau mau di line focus juga tinggal di fokus, tinggal diginiin, kalau mau 1 atau mau 3 atau mau segini juga. Itu memudahkan banget sih. Atau mau nge-translate juga satu halaman, itu bisa langsung choose a language gitu ya. Itu automatically langsung, walaupun teman-teman ya mungkin ada yang 1 atau 2 kata yang trial error, atau misalkan teman-teman juga di Microsoft Office ya, teman-teman bisa menggunakan Microsoft Translator. Dari Microsoft Translator ini aku mau sharing sedikit aja lagi ya.
buat bisa teman-teman ngepraktekin, jadi gak perlu ke Google Translate, tapi ada beberapa riset yang nge-share, yang sharing gitu kan, menggunakan Microsoft Translator itu bisa salah satu rekomendasi juga buat digunakan. Ini teman-teman bisa menemukan fitur translate-nya itu berada di bagian, ini kalau read aloud juga bisa ya. Read aloud ini misalkan kita misalkan kita copy aja dulu ya sedikit, tinggal di copy misalkan ini. Terus kalau mau di read aloud juga tinggal di read aloud. Ini biasanya bisa. Austin Democratic State Representative James Tallarico says the most he's heard of federal help in his area during the devastating winter storm is a female. Oke, nah terus teman-teman juga bisa menggunakan fitur translate ini. Nah bisa, misalkan kalau mau translate per section itu bisa gitu kan. Tinggal klik translate selection juga boleh. Nanti bakal muncul fitur dari translator ini. Tinggal klik mau English ke English atau mau English ke Indonesia juga, ke bahasa Indonesia, atau mau ke Arabic juga. Is it okay? Gitu kan. Mana ya bahasa Indonesia tuh? Ini Indonesia nih. Jadi ini sayang banget gitu ya kalau misalkan teman-teman nggak ngegunain fitur ini gitu. Lumayan nih, udah langsung automatically kayak gini. Jadi bisa menggunakan fitur yang ada di Word tentang read aloud-nya, terus translate-nya juga, terus bisa spelling or thesaurus-nya juga, itu bisa digunain. Itu sih yang bisa aku share pengalamanku selama pembelajaran bahasa Inggris, selama ngajar, selama belajar, selama berkelana, yang memang mudah-mudahan bisa banyak resources ini bisa gunakan buat teman-teman. Again, ini sih yang paling apa ya, jangan sampai ditinggalin tuh quotes-nya yang ini. Quotes-nya yang ini nih. Practice makes perfect. Ya, karena bahasa itu benar-benar butuh latihan gitu kan. Kalau misalkan teman-teman nggak ngelatih, nggak ngomong, terus nggak latihan secara habitual gitu kan, ya bakal hilang lagi. Termasuk kakak juga IELTS tuh harus belajar lagi gitu kan. Kemarin ke distract gitu, beberapa pekerjaan, ya teman-teman harus belajar lagi. Harus mengatur ritmenya lagi kayak gitu. Apalagi teman-teman yang memang memiliki impian untuk beasiswa gitu, ataupun kegiatan exchange yang lainnya, yang jelas bahasa Inggris itu really important. Oke, teman-teman nanti bisa sambil menunggu pertanyaan ya, nanti bisa sharing juga what do you think about our talk show, bisa update di menti.com di 163628 masih yang tadi. Bisa sharing ya feedbacknya di menti.com sementara sampai kita tunggu buat pertanyaan selanjutnya. Terima kasih buat teman-teman yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you banget ya Kak Acep untuk presentasinya. Oke, ternyata keren juga ya tadi materinya teman-teman dari Kak Acep. Jadi intinya belajar bahasa Inggris juga bisa jadi ibadah ya Kak, untuk mencari ilmu apapun ilmu tersebut, dan juga bisa menyebar kebermanfaatan untuk sesama. Dan dari Kak Acep juga udah share nih beberapa platform, banyak banget ya platformnya Kak, belajar bahasa Inggris itu ternyata nggak cuma dari beberapa kayak buku secara hardbook aja gitu. Sekarang kan udah online dan bisa banyak media untuk belajar bahasa Inggris. Kayak contohnya Kahoot, Quizizz, terus Busy Teacher, Duolingo, cakap.com, dan lain-lain. Oke, insightful banget ya teman-teman apa yang udah disampaikan sama Kak Faisal dan Kak Acep tadi. Semoga bisa menginspirasi teman-teman semua untuk tetap belajar bahasa Inggris. Nah, selanjutnya aku bakal buka Q&A session nih teman-teman, atau tanya jawab. Mungkin buat teman-teman yang punya pertanyaan terkait topik yang udah disampaikan tadi sama pemateri, teman-teman bisa langsung tulis nama
asal dan institusi teman-teman, kemudian aku akan mention dan bisa mengaktifkan mikrofonnya. Atau kalau nggak memungkinkan nih teman-teman, boleh tulis pertanyaannya di kolom chat dengan format yang sama, nama, asal, institusi, dan ditambahkan pertanyaannya. Oke, mungkin kita tunggu ya sebentar kalau ada yang mau nanya. Nah, sambil nunggu pertanyaan dari peserta, aku mau nanya nih ke pemateri, mungkin dari Kak Faisal dan Kak Acep. Nah, menurut kakak, hal-hal utama apa yang harus diperhatikan ketika kita supaya kita tidak salah jalan dalam belajar bahasa Inggris, Kak? Mungkin dari Kak Faisal dulu nih, Kak. Menurut kakak gimana ya, biar nggak salah jalan? Halo, Kak Faisal. Halo, ya, gue nggak usah pakai kamera ya, soalnya Oke, it's okay, Kak. Gimana, Oni? Oke, tadi pertanyaan aku, hal-hal utama apa yang harus diperhatikan ketika belajar bahasa Inggris supaya tidak salah jalan, Kak? Sebagaimana yang saya udah jelasin tadi di awal ya, jadi adanya proper education atau formal institusi itu sangat penting dalam mempelajari bahasa Inggris. Jadi sebenarnya itu tergantung masing-masing untuk otodidak dan lain sebagainya. Namun yang gue mau tekankan adalah itu tadi, formal education itu perlu diterima pertama, perlu digali pertama. Karena apa? Karena agar perspektifnya tidak bias dari kita yang ingin belajar sendiri begitu. Jadi saya rasa mempelajari suatu bahasa, terutama bahasa Inggris, sekarang sudah banyak course dan outlet yang diberikan di Indonesia sendiri, udah banyak. Jadi formal education itu sangat penting. Oke, Kak, jadi intinya formal education ya, Kak. Oke, thanks banget buat jawabannya. Nah, selanjutnya gimana kalau jawaban dari Kak Acep gimana? Ya, ini kalau menurutku ya, apa ya, kalau misalkan acceptance yang pertama ya, kita bisa menerima tadi, terlepas dari suka atau tidaknya kita buat belajar bahasa karena itu bukan bahasa kita sendiri gitu ya. Jadi it's okay kalau misalkan kita salah, gak usah galau kepanjangan gitu kan, karena gak bakal kena punishment yang berlebihan juga. Karena ya bahasa itu emang buat kunci komunikasi, selama komunikasi itu bisa tersampaikan ya it's okay gitu. Kalau misalkan salah ya acceptance buat menerima dan bisa diperbaiki buat kedepannya. Tapi dengan mengikuti langkah-langkah biar kita bisa ya bisa enjoy dan bisa apa ya nggak salah buat bisa mempelajarinya. Again, mentor gitu. Terus kalau memang kita preferensinya butuh buat tergantung dari diri kita sendiri gitu ya. Kalau misalkan passion atau gaya belajar kita itu nyamannya buat sendiri, ya menggunakan resources-nya emang sendiri. Kalau misalkan kita butuhnya visual atau misalkan butuh mentor khusus, ya cari mentor yang memang kredibel gitu kan, mentor yang kredibel. Jadi ya terlepas kenyamanan atau tidaknya pembelajaran tersebut itu setelah kita melewati berbagai macam pengalaman tadi gitu. Ternyata gue nyamannya kayak gini ya gitu. Pasti ada someday gitu menemukan satu titik yang memang bisa nyaman banget buat kita bisa nyaman buat belajar pakai resources yang mana. Gitu sih, Oni. Oke, Kak Acep. Intinya tadi udah disampaikan sama Kak Acep. Jadi kita juga harus mengikuti langkah-langkahnya yang sesuai tadi disampaikan ke materi. Oke, nah itu tadi ya teman-teman penyampaian dari Kak Faisal dan Kak Acep tentang jawabannya. Nah sekiranya kayaknya karena keterbatasan waktu ya, jadi izinkan saya untuk menutup talk show ini. Dan untuk sesi terakhir mungkin saya akan mempersilahkan Kak Faisal dan Kak Acep untuk menyampaikan closing statement, Kak. Oke, sebagai motivasi atau mungkin quotes untuk acara pada sore hari ini. Mungkin dari Kak Faisal lagi, Kak. Closing statement-nya gimana? Bikin quotes atau apa?
Halo, Kak? Oke. Mungkin Kak Acep dulu ya, Kak. Kak Faisalnya tidak kedengaran. Oke, ya boleh. Buat teman-teman dan buat saya sendiri, nggak ada salahnya buat belajar. Tidak ada kata terlambat, ya. No harm to try. Nggak ada salahnya buat mencoba. So let's do it now. Practice makes perfect, and English is important. And start your English journey. Udah, kita aja nih. Oke, keren banget ya. Because English is lifelong study ya, Kak. Lifelong process, so keep studying English. Oke, sekiranya demikian acara talk show Let's Talk, Learning and Teaching English talk show. Series kali ini semoga ilmu yang diambil dapat bermanfaat ya buat teman-teman semua. Nah, sebelum itu saya akan mengabadikan sesi pada siang kali ini nih teman-teman, buat sesi foto bareng-bareng. Nah, mungkin teman-teman bisa mengaktifkan kameranya. Oke teman-teman, aku tunggu ya teman-teman. Oh ya, sambil nunggu mungkin bagi teman-teman yang emang agak sungkan buat bertanya di sesi hari ini, nanti teman-teman bisa reach out our official account on Instagram, atau bisa nge-DM di Amkor UIN JKT juga, atau misalkan ke aku juga bisa, ke Faisal juga bisa. Nanti bisa DM aja kalau memang perlu ada yang mau ditanyain lagi. Oke, teman-teman udah aktifin kameranya belum? Oke, baru berapa orang? Oke, ini ada Kak Diva, Amatu untuk mengaktifkan kameranya. Kak Anissa, Kak Ahmad Hetemi, Kak Priska Ananda, Kak Andini. Oke, mungkin langsung aja kali ya kita mengabadikan. Halo Kak Una. Oke, langsung aja ya. Aku hitung bareng-bareng. Oke, 1, 2, 3. Oke, mungkin satu lagi ya teman-teman. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, thank you banget ya teman-teman yang udah join. Terutama aku mau say thanks buat pemateri, Kak Faisal dan Kak Acep. Dan semoga teman-teman yang sudah mengikuti talk show pada hari ini bisa memotivasi teman-teman semua yang ingin mengasah skill atau kemampuan bahasa Inggris kalian ya di segala bidangnya. Good luck for you guys, semangat teman-teman semua. Oke, sekiranya demikian acara talk show pada siang hari ini. Saya Sri Launi sebagai moderator pamit undur diri dan menutup acara kita pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon and happy weekend. Stay home, stay healthy. See you guys on the next series. Thank you. Thank you Kak Acep, Kak Faisal. Terima kasih juga untuk para volunteer American Corner